pukul 17 waktu Indonesia Barat. Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan. Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17, informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh. Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati. Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah. Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Arso bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Loksmawe, Melabuh, Takengon, Sabang dan Singkil mengantarkan Lintas 17. Siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Senin 23 Februari 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya kasus ISPA di Aceh Tamiang pasca banjir mulai menurun. Rumah zakat bantu kebutuhan korban bencana selama Ramadan. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital serta turut disiarkan Radio Muna FM Subul Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Loksmawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuneng Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta dirile RRI, Radio Rimbaraya. Baiklah, saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh. Pendengar, pasca banjir yang melanda Aceh Tamiang, debu dari lumpur yang mengering memicu peningkatan kasus ISPA. Namun data terbaru menunjukkan kecenderungan angka kasus mulai menurun. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita. Kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA sempat meningkat pasca banjir yang melanda Kabupaten Aceh Tamiang. Banjir membawa material lumpur ke pemukiman warga yang kemudian mengering dan berubah menjadi debu sehingga memicu gangguan pernapasan. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang, hingga 21 Februari tercatat 177 kasus yang dihimpun dari seluruh fasilitas kesehatan di kabupaten tersebut. Partikel debu yang berterbangan saat cuaca panas maupun saat pembersihan lingkungan dinilai menjadi salah satu pemicu meningkatnya keluhan batuk, pilek, dan gangguan pernapasan lainnya di masyarakat. Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi BPBD Aceh Tamiang, Adelinda Barus, mengatakan langkah-langkah tersebut terus ditingkatkan. Hidrometeorologi ini banyak membawa material lumpur, maka setelah lumpur tersebut kering, ini menyebabkan abu yang luar biasa. Nah, untuk kondisi terbaru saat ini Februari, kondisinya sudah lebih baik dibandingkan daripada posisi atau keadaan pada saat Desember sebelumnya. Karena berbagai upaya sudah kita lakukan bersama tim di lapangan. Misalnya kita melakukan penyiraman jalan, kemudian memindahkan material lumpur, membantu masyarakat, terlebih utama fasilitas umum, bahkan masyarakat pribadi, itu kita bantu untuk membersihkan lumpurnya. Kemudian kita juga melakukan pemberian masker kepada masyarakat. Pemerintah daerah mengimbau masyarakat tetap menjaga kebersihan lingkungan dan menggunakan masker saat beraktivitas di area berdebu sehingga diharapkan masyarakat akan terhindar dari ISPA. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan. Rumah Zakat Aceh melaksanakan berbagai program untuk membantu korban bencana dalam menjalani ibadah bulan Ramadan. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
Rumah Zakat sejak awal Ramadan sampai dengan saat ini terus berupaya menyalurkan menu berbuka puasa dan sahur bagi masyarakat yang terdampak bencana banjir dan longsor di berbagai wilayah Aceh. Bahkan sudah hampir 3 bulan Rumah Zakat secara berkelanjutan membantu para penyintas banjir untuk bertahan dan kembali bangkit pasca bencana. Relawan Rumah Zakat bersama tim Limitless Love turut melaksanakan kegiatan berbagi keceriaan bersama anak-anak sebagai bentuk kepedulian dan dukungan moral bagi penyintas bencana. Melalui kegiatan ini, relawan berupaya menghadirkan suasana ceria dan penuh semangat. Anak-anak diajak untuk mengikuti berbagai aktivitas menyenangkan, seperti mewarnai bersama, melatih kreativitas dan imajinasi. Sebelumnya bertepatan dengan Hari Megang, Rumah Zakat turut membagikan sedekah daging sapi. Rumah Zakat berkolaborasi membangun hunian sementara Huntara bagi penyintas banjir, di antaranya pada tahap awal berupa 13 unit Huntara di Desa Gedumbak, Aceh Utara. Bantuan ini terwujud berkat kerjasama dengan Bank Indonesia dan para donatur. Tokoh masyarakat Desa Gedumbak, Kasim, menyampaikan terima kasih kepada Rumah Zakat dan semua pihak yang telah membantu memberikan tempat tinggal yang lebih aman dan layak, sehingga dapat menjalani ibadah di bulan Ramadan dengan baik. Kami ucapkan terima kasih karena apa? Kami di sini dalam keadaan duka, kami tidak sanggup membalas jasa kebaikan Bapak yang dapat kami balas hanyalah kami serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rumah Zakat saat ini terus bergerak mempercepat selesainya puluhan rumah hunian sementara serta berbagi kebahagiaan untuk anak yatim dan duafa melalui program kado lebaran yatim. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan. Dari Kutaraja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasai, Aceh Utara. Warga Krung Lingka, Kecamatan Langkahan, Aceh Utara meminta kepada pemerintah untuk segera menangani tanggul Sungai Arakundo yang sudah terkikis. Berikut dilaporkan Saifullah Nurdin. Warga Krung Lingka, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara meminta kepada pemerintah pusat dan provinsi untuk segera menangani tanggul dasar aliran sungai Das Arakundo di desa setempat karena bibir tanggul tersebut semakin terkikis air pasca banjir bandang. Kepala Desa Krung Lingka Effendi Nurdi menyebutkan kondisi kerusakan bibir sungai Arakundo sangat memprihatinkan pasca banjir pada bulan November 2025 yang lalu. Sedangkan bibir tanggul yang mulai runtuh dan semakin melebar saat terkikis air sekitar 1000 meter, maka pemerintah segera mengambil langkah serius untuk mengatasi abrasi ini. Tanggul sudah abrasi yang parah dan beberapa titik yang memang sudah terimbas abrasi seperti di Tusuk Mateweng, dan kami perkirakan sekitar 1000 lebih meter ya, 1000 meter lebih tanggul ini sudah rusak parah. Beberapa titik udah pecah, udah putus, dan beberapa lainnya sudah ambruk ke sungai. Isinya kalau misalkan pemerintah tidak memperhatikan tanggul ini, tebing sungainya, kemungkinan kami terancam kehilangan 2 dusun, Kedai Mancang dan Pateweng. Menurutnya, jika tanggul tersebut yang sudah terkikis tidak segera diperbaiki, akan terancam warga yang tinggal di daerah aliran sungai atau das, khususnya warga Kampung Krung Lingka dan sekitarnya cemas karena ancaman ini. Dengan harapan ada perhatian dari pemerintah pusat untuk mencari solusi agar bencana ini segera teratasi karena bencana banjir sebelumnya belum pulih. Demikian Saifullah Nurdin melaporkan. Dari Samudra Pasai, Aceh Utara, kita menuju Melabuh. Pedagang musiman timun suri mulai marak bermunculan menjelang dan selama bulan Ramadan di Melabuh, Kabupaten Aceh Barat. Selengkapnya dilaporkan Irham Syah. Pedagang musiman timun suri mulai marak bermunculan menjelang dan selama bulan Ramadan di Melabuh, Kabupaten Aceh Barat. Tingginya permintaan masyarakat untuk kebutuhan takjil berbuka puasa menjadi peluang usaha yang dimanfaatkan para pedagang. Salah seorang pedagang di kawasan Pasar Bina Usaha Melabuh, Henry, mengatakan timun suri yang dijualnya didatangkan dari Kabupaten Nagan Raya. Ia menyebut sejauh ini timun suri belum dibudidayakan di Aceh Barat. Dari Nagan tuh, di Muko, mulai dari 25, ada yang 20, ada yang 10 dia. Satu hari barang kalau ada 80, 70 habis dia per harinya. Henry mengaku hanya berjualan timun suri saat Ramadan
karena permintaan meningkat signifikan. Di luar bulan puasa, buah tersebut jarang diminati pembeli. Keberadaan timun suri yang bersifat musiman juga diakui pedagang buah lainnya di pasar tersebut. Menurut mereka, buah ini identik dengan Ramadan dan sulit ditemukan pada hari-hari biasa, kecuali di daerah tertentu. Timun suri dikenal sebagai buah khas Ramadan karena rasanya yang segar dan menyegarkan. Kandungan air yang tinggi menjadikan buah ini pilihan favorit masyarakat sebagai campuran minuman berbuka puasa. Penyajian unik juga menjadi ciri khas timun suri, yakni dibungkus menggunakan lembaran batang pisang. Hal ini dilakukan karena tekstur buah yang lembut dan mudah retak, sehingga pembungkus alami tersebut digunakan pedagang untuk menjaga kualitas dan bentuk buah tetap utuh hingga sampai ke tangan pembeli. Reporter RRI Melabo Irhamsyah melaporkan. Dari Melabo, lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanah Gayo. Bupati Aceh Tengah Haili Yoga kembali kunjungi wilayah Linge guna memastikan seluruh korban terdampak bencana terdata dengan baik. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sanusi. Bupati Aceh Tengah Haili Yoga melakukan peninjauan langsung ke wilayah terdampak bencana hidrometeorologi di Kecamatan Linge. Kunjungan ini dilakukan guna memastikan seluruh data warga terdampak telah diverifikasi secara akurat melalui skema by name by address. Langkah tersebut dinilai krusial untuk menjamin penyaluran bantuan hunian sementara Huntara dan dana tunggu hunian DTH secara tepat sasaran, khususnya bagi warga masyarakat yang kehilangan tempat tinggal maupun mengalami kerusakan rumah kategori berat. Bupati Haili menegaskan bahwa ketetapan data menjadi dasar utama dalam proses percepatan pemulihan pasca bencana. Dalam peninjauan itu, Bupati juga meminta aparatur kampung dan dinas terkait untuk mempercepat kelengkapan dokumen pendukung agar tidak terjadi hambatan administratif. Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah katanya berkomitmen meminimalkan potensi kesalahan data sehingga hak masyarakat dapat segera terpenuhi. Dan harapan kita kepada seluruh masyarakat, data ini penting. Karena kita akan nanti di data akan diperiksa nanti sesuai dengan data. Jadi rusak berat, rusak ringan, rusak sedang dan rusak ringan. Tinggal nanti menunggu proses yang dilaksanakan oleh BNPB Pusat. Yang kemudian yang lain, rusak ringan, rusak sedang ini datanya sudah real, akan diberikan nanti 15 juta rusak ringan per KK. Tapi ini KK. Bagi warga yang belum tertampung di unit Huntara komunal, pemerintah menyediakan skema dana tunggu hunian sebesar Rp600.000 per bulan sebagai biaya sewa tempat tinggal sementara. Validasi data ini juga menjadi syarat penting bagi pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana dalam memulai tahap pembangunan hunian tetap yang telah permanen dan aman. Muhammad Sanusi, RRI Takingon melaporkan. Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh. Anda telah menyimak berita-berita dari Kutaraja Banda Aceh, Lok Sumawe, Melabo, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau W. BUMG Gampung Jaboy, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang melaksanakan panen perdana jagung di salah satu lahan pertanian milik desa setempat. Kegiatan ini turut dihadiri unsur kepolisian, penjuru pertanian, serta masyarakat sekitar. Selengkapnya dilaporkan Razi Arda. Badan Usaha Milik Gampung BUMG Gampung Jaboy Kecamatan Sukajaya Kota Sabang melaksanakan panen perdana jagung di salah satu lahan pertanian milik desa setempat. Kegiatan ini turut dihadiri unsur kepolisian, penyuluh pertanian serta masyarakat sekitar. Direktur BUMG Gampung Jaboy Abdul Wahid kepada RRI mengatakan panen jagung perdana tersebut menjadi tonggak awal dari pengembangan usaha pertanian berbasis desa. Ia menyebutkan kegiatan panen jagung perdana ini dilakukan di salah satu dari 3 lahan yang dikelola pihaknya. Kami mempunyai 3 lahan. Hari ini cuma lahan pertama di belakang SMP. Namun yang kedua, ketiga, karena posisinya 3 titik, tidak 1 tempat. Ini dibantu sama Kapolres untuk pemasarannya ke Bulog, ke pihak Bulog Sabang sini.
Wahid juga menjelaskan total luas lahan yang dikelola mencapai sekitar 1,2 hektar dengan jumlah tanaman kurang lebih 2.000 batang jagung. Seluruh hasil panen tersebut diproyeksikan akan dipasarkan melalui kerjasama dengan pihak kepolisian. Untuk pemasaran, BUMG Jaboy mendapat dukungan dari Kapolres Sabang dengan penyaluran hasil panen ke Bulog Sabang. Jagung pipil yang sudah dipetik akan diolah terlebih dahulu dengan memisahkan biji sebelum dijual. Abdul Wahid juga mengungkapkan bahwa lahan pertanian tersebut dibuka dari nol sebelumnya berupa kawasan hutan lebat. Pengelolaan dilakukan dengan modal awal dari BUMG sekitar 140 juta rupiah. Ia mengaku hasil panen perdana ini belum mampu menutupi seluruh modal awal yang telah dikeluarkan. Namun hasil tersebut diharapkan dapat menjadi modal lanjutan untuk pengembangan usaha pertanian berikutnya. Sementara itu, Wakapolres Sabang Kompol Teguh Muhammad menyampaikan bahwa pihaknya bersama Dinas Pertanian Sabang terus memantau dan mendukung sejak masa penanaman hingga panen. Baik dari Polres Sabang mulai dari penanaman sehingga pada hari ini dilaksanakan pemanenan, kami dari Polres Sabang serta dari Dinas Pertanian Kota Sabang tetap memantau dan mendukung sepenuhnya dalam hal pelaksanaan untuk BUMG Kampung Jaboy ini. Program penanaman jagung ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan sekaligus mengajak masyarakat khususnya petani untuk memanfaatkan lahan yang tersedia guna memperkuat ketahanan pangan daerah. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan. Dari 0 km Indonesia Sabang, lintas 17 bergerak menuju kawasan bumi Syekh Abdul Rauf Asingkili. Memasuki bulan suci Ramadan, makam Syekh Hamzah Fansuri di Subul Salam tetap ramai dikunjungi peziarah yang mencari ketenangan batin serta mendalami jejak sejarah sufi di Nusantara. Selengkapnya dilaporkan Juprianto. Di tengah suasana tenang Ramadan 1447 Hijriah, makam Syekh Hamzah Fansuri, sang ulama besar dan sastrawan sufi legendaris, menjadi titik fokus perjalanan para peziarah. Terletak di Kampung Oboh, Kecamatan Runing, Kota Subul Salam, situs sejarah ini menyimpan kekayaan intelektual dan spiritual yang tak lekang oleh waktu. Syekh Hamzah Fansuri bukan sekedar nama besar dalam sejarah Islam Nusantara, namun namanya telah diakui hingga ke kancah dunia. Ia adalah sosok pujaga besar yang hidup pada pertengahan abad ke-16 hingga awal abad ke-17. Melalui karya-karya tasawuf seperti syair perahu, ia menyampaikan ajaran ketuhanan yang sangat mendalam. Kehebatannya mendalam meramu nilai keislaman dengan kearifan lokal menjadikan karyanya abadi melintasi batas geografis dan zaman. Pengakuan atas kontribusi dipertegas pada 13 Agustus 2013. Saat pemerintah memberikan penghargaan Bintang Budaya Paramadharma, gelar sebagai pujangga Melayu terbesar abad ke-17. Meski pengaruhnya sangat kuat, kehidupan pribadi sang Syekh masih menyelimuti sejarah dengan misteri yang indah. Belum ada catatan pasti mengenai silsilah keluarga atau tanggal lahirnya. Untuk mencapai lokasi makam, pengunjung harus menempuh jarak sekitar 25 km dari pusat kota Subul Salam. Lokasi makam yang berada tepat di bantaran Sungai Lesoraya menyajikan suasana yang sangat sejuk. Gemericik air sungai dan rimbuhnya pepohonan di desa Oboh menciptakan atmosfer refleksi yang sempurna bagi setiap penziarah. Meski saat ini sedang dalam suasana puasa Ramadan, antusias masyarakat untuk berziarah terpantau tidak surut. Panasnya terik matahari juga tidak menghalangi niat para pengunjung untuk datang memanjatkan doa. Bagi masyarakat lokal, kunjungan ke makam ini seringkali menjadi bagian dari memenuhi nazar atau janji batin. Mereka datang membawa harapan dan doa sembari mengenang ajaran tasawuf tentang hubungan langsung antara manusia dan Sang Pencipta. Daya tarik makam ini ternyata telah melintasi batas negara, terutama dari negara-negara jiran. Wisatawan dari Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam hingga Thailand sering terlihat memenuhi kawasan ini untuk mengenal akar budaya Melayu. Bahkan peziarah dari Timur Tengah seperti Mesir dan Kairo pun tetap menginjakkan kaki di makam Syekh Hamzah Fansuri. Hal ini membuktikan betapa besarnya pengaruh pemikiran Syekh Hamzah Fansuri dalam jaringan ulama internasional. Juru pelihara makam Khalid Ujung membenarkan bahwa keramaian tetap stabil meskipun warga sedang menjalankan ibadah puasa. Ia menyebutkan bahwa nuansa Ramadan justru menambah kekusukan para pengunjung yang datang dari belahan daerah. Karena rata-rata orang berziarah kemarin. Tujuannya tak lain bukan ziarah ke makam Tuan Syekh Hamzah Fansuri. Kadang-kadang ada berdoa, baca Yasin, kadang-kadang sampai bawa nasi, kadang-kadang potong kambing. Banyaklah
kegiatannya di sini cuma tujuan ziarah semua, cuma melepaskan hajat kemarin. Sejauh ini Pak, untuk pengunjung paling jauh itu dari mana? Luar negeri pun datangnya, dari Malaysia, Turki kemarin. Itu memang untuk mau ziarah? Mau ziarah juga. Apalagi kita di Indonesia ini dari mana? Dari Jakarta, Jawa, dari Banten. Ziarah ke makam Syekh Hamzah Fansuri adalah sebuah perjalanan batin yang syarat makna dan tak terlupakan. Di sini sejarah, budaya, dan spiritualitas berpadu menjadi satu, memberikan pengalaman wisata religi yang mendalam di bumi Syekh Hamzah Fansuri. Demikian, Juprianto melaporkan. Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Wilayah Batas Selasar, Korwil 17, Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara. Demikian Lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17, Banda Aceh.